Halo semua. Halo juga yang ada di Instagram. Saya lagi live di IG personal saya juga. Halo, dengan Mbak siapa ini? Mbak Muslika, Mbak Ainun? Mbak Muslika. Oke, Mbak Muslika dari unit apa? Unit Happy. Unit Happy Tegal ya? Ya. Sip, happy terus ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya Mbak. Saya setting-setting. Mamanya demam.
sapa dulu yang di Instagram. Halo. Hari ini kita akan belajar materi copywriting. Cuman khusus untuk member di kantor saya. Hai, halo Pak Bondan. Jadi nggak bisa saya share linknya di ini ya. Nggak apa-apa, tapi ikut nyimak aja. Hari ini kita mau belajar copywriting ya. Jadi mana sih? Gambar mana? Sudah pada makan siang semua, ibu-ibu? Kok kedengeran suara piring itu? Oh, ada Bapak juga. Oke, halo Pak Hartono. Itu bakso atau apa tuh? Suara piringnya masih kedengeran. Kaosnya bagus, iya dong, pasti ini. Ada tulisannya Dimas 2, gitu kan? Sekarang nggak tahu Dimas berapa. Dimas Jaya Diningrat. Sambil makan siang. Ya, di Instagram sehat-sehat semua ya. Kita bulan ini ada jengkol apa jengkol. Bulan ini masuk aturan baru PSBB Jawa Bali. Oke, jengken ya. Oke, mantap. Keren. Belum dapat kaosnya tapi yang jengken. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di Zoom, sudah pada makan siang semua? Sudah. Sudah lah ya. Satu saya juga udah loh. Tapi ditawarin lagi mau ya Bu ya? Hai, halo. Saya juga lagi live di YouTube sih. Bentar. Yang di Instagram bisa, yang di Instagram kalau mau lihat live-nya, slide-nya saya nanti bisa join di YouTube ini. Sebentar, saya kasih link-nya. Wait, where it? Bahas apa ini Pak? Bahas copywriting Bu. Nah ini silakan di copy. Bisa di ini belum? Bisa di pin nggak nih? Oke, PSBB Jawa Bali sekarang sudah tidak berlaku untuk ekonomi. Secara ekonomi akan ada pertumbuhan untuk beberapa sektor. Betul Pak. Sekarang sektor online Pak yang lagi dikencengin. Ya. Ibu yang di Zoom kameranya Bapak Ibu di on-in ya.
Hadir Mbak Ani. Oke, sip. Sekarang jam berapa nih? Jam 1:12. Oke. Kita mulai 1 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. 1 lebih. Aduh. Untuk yang di Instagram, sorry. Saya offin dulu. Motoran kan tutupan kaos kaki berarti. Oke. Memang garing sedikit. Di woro-woro konsultannya yang mau join, suruh gabung linknya ya. Oke, baik kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Ya, coba saya sapa dulu. Ada Mbak Muslika, ada Mbak Nani, Mbak Ainun. Mbak Ainun dan Mbak Nani kameranya. Mbak Yulita, Mas Hartono, bukan Mbak Hartono ini ya. Oke, mantap. Sip. Tepuk tangan buat Ibu dan Bapak semua. Karena Ibu dan Bapak ini yang hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar tentang copywriting. Ya, kenapa nggak kopi susu aja sih, Mas? Ya, kenapa copywriting? Ya, kopi susu kan enak ya, manis, betul. Kalau kopi susu ntar malam ya. Kalau hari ini, siang ini kita belajar copywriting. Pentingnya copywriting itu seperti apa? Nah, sebagaimana yang telah saya informasikan dan kami informasikan juga dari PT Mulyo, bahwa mulai di Januari ini, mulai di bulan Januari dan akan seterusnya, di bulan Januari ini terutama kita akan mulai belajar pelan-pelan ya, nggak harus cepat, pelan-pelan aja, karena kita belajar tentang
bagaimana meningkatkan interaksi sosial kita di media sosial sekarang, bagaimana cara untuk meningkatkan engagement atau interaksi dengan aku nobar sama Pak Hari. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau nobar juga nggak apa-apa, boleh. Ya, suaminya juga boleh ikutan ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan kepengen join, nonton bareng, ya kita akan belajar bersama. Hari ini materinya adalah tentang copywriting. Ya, nanti setiap Sabtu itu akan berseri ya, Pak Bu. Akan ada bagaimana cara untuk mengoptimalkan Facebook, ya, bagaimana cara membuat Facebook itu jadi tempat jualan dan segala macam. Sampai beriklan, bersponsor, nanti itu akan ada juga. Nah, di minggu pertama hal yang paling mendasar saya angkat materinya adalah copywriting karena ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena 1 tahun kemarin di 2020 kita sudah semua mencoba untuk berusaha mempromosikan jualan kita, mempromosikan bisnis kita lewat online. Ya kan, lewat media online, media sosial, lewat Facebook, Instagram, dan yang segala macam. Di Facebook, di Instagram, posting sana, posting sini, ya. Di Twitter juga mungkin ada, atau di YouTube juga mungkin ada, gitu kan. Ya, nah, hari ini ada beberapa yang masih sering curhat sama saya, bukan beberapa ya, banyak malah. Mas, tetap gak laku-laku loh, gitu kan. Tetap, kok nggak ada yang beli ya? Kok si Anu, saya lihat tempat orang lain kok cuman posting aja komennya banyak ya, gitu kan. Nah, siapa yang punya keresahan seperti itu, Bapak Ibu? Silakan bersuara. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu, mic-nya di unmute juga boleh. Silakan. Ada yang mau cerita? Bapak Ibu? Ya. Betul. Ya, udah. Ya wis posting anangnya tapi tetep bae Mas lah kasih nyantol. Ini ya. Kudu piye, Mas? Betul ya? Betul. Iya, makanya. Iya, makanya artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita belum miliki. Dulu. Halo Ibu Bapak. Slide saya kelihatan? Slide saya kelihatan? Kelihatan, Mas. Wes. Sip. Ya tadi sempat mati. Oh nih kenapa tiba-tiba mati. Oke lanjut lagi. Nah tadi masih ya Ibu Bapak teman-teman semua bahwa udah posting sini situ gitu kan tetap gak ada yang nyantol gitu. Apa sih yang membuat itu semua terjadi? Karena kita Dekat ke sana. istilahnya belum Mas, mana gitu? ada satu ilmu yang Apa sih? saya mute dulu semua supaya fokus. Oke. Ya, jadi ada ilmu, ada pengetahuan yang belum kita tahu yang membuat kenapa kok kayaknya susah banget padahal saya sudah sering posting, sering share cerita dan segala macam gitu. Salah satunya adalah copywriting ini. Makanya kenapa saya siang hari ini mengajak ibu-ibu semua untuk belajar yang namanya copywriting, bukan kopi susu. Ya, kalau kopi susu udah sering gitu kan. Kita belajar bagaimana cara nulis iklan yang baik, cara nulis penawaran yang bagus itu seperti atau bahkan menerima tawaran Anda, kira-kira seperti itu, ya.
Sudah siap belajar, Ibu Bapak? Sudah siap belajar? Siap dong. Oke, sip. Mantap. Nah, baik. Oh iya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, Pak Bu. Supaya pada siang hari ini materinya dapat berjalan dengan lancar. Dan kebetulan karena di Purwokerto siang hari ini cuacanya cukup mendukung untuk tidur. Jadi kita sama-sama berdoa juga supaya nanti ketika saya kasih materi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak tertidur ya. Oke. Jadi mari kita berdoa. Menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Perlu cheers nggak nih supaya nggak ngantuk? Perlu Mas, biar nggak lupa cheers-nya. Ya, oke. Ya, sip. Baik, kita langsung mulai aja. Oh, perlu. Oke deh. Oh ya perlu. Oke, nyalain dong mic-nya. Nyalain mic-nya, buka kameranya, kita sama-sama. Kita sama-sama yuk. Sesuai dengan hitungan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Raih impian, kejar prestasi bersama Mulyo Dito Pangestu. Dito, pokoknya sip. Magdin orang ana suarane kok. Halo, halo. Mati lagi ya? Ya, oke, lanjut. Kita mulai. Kita mulai materi pertama. Nah, apa itu copywriting? Bapak Ibu sekalian, kita belajar nih, apa itu copywriting? Menurut Bunda Wikipedia, ya, copywriting adalah bla 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 ya, written content conveyed through online media and print material. Wah, ini bahasa Inggris KB, Mas. Bingung ya kan? Ya, ini secara Wikipedia, copywriting adalah bahasa Inggrisnya seperti ini. Cuman saya nggak mau sok-sok Inggris juga. Saya langsung aja terjemahin ya. Bahasa gampangnya copywriting itu apa sih? Ini versi mak-mak nih. Ya, versi mak-mak dan bapak-bapak. Jadi copywriting adalah tulisan yang disampaikan melalui media online atau media cetak yang biasa digunakan untuk memasarkan sesuatu. Ya. Tulisan itu untuk mempengaruhi dan meyakinkan satu atau sekumpulan orang terhadap suatu produk. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan hal-hal yang spesifik. Spesifiknya apa? Ya beli, ya kan? Ya daftar, ya join gitu. Intinya seperti itu. Jadi apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Copywriting adalah tulisan disampaikan melalui media online atau cetak yang biasa digunakan untuk memasarkan sesuatu, atau gampangannya adalah bahasa iklan, bahasa promosi, kira-kira seperti itu, ya. Nah, copywriting yaitu yang pertama, yang termasuk dengan copywriting itu apa aja sih? Yang pertama, ada tulisannya, ya kan? Lalu yang kedua, itu sifatnya memasarkan, ya. Lalu yang ketiga, harus mempengaruhi dan meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan yang baca dong, ya. Kemudian membuat pembacanya melakukan sesuatu. Itu yang paling penting ini, yang nomor 4 ya. Jadi isi dari copywriting adalah harus ada tulisan yang isinya memasarkan sejumlah barang atau produk atau mungkin bisnis, ya kan? Di mana isinya juga ada istilahnya bahasa untuk mempengaruhi serta meyakinkan orang tersebut, si konsumen yang membaca, sehingga membuat mereka untuk melakukan sesuatu, ya. Atau simpelnya ya ini, ibu bapak bisa baca, copywriting adalah tulisan yang digunakan untuk memasarkan sesuatu dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan agar siapapun yang membaca itu
dapat melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Ya, sampai sini dulu. Sudah paham apa belum nih, Bapak Ibu? Halo? Halo, halo? Lagi nulis, lagi ditulis. Oh, harus ditulis, oh, Bu. Orang perlu ditulis. Dipahami dulu, dipahami dulu. Jadi ditulis loh. Ibu Bapak nggak perlu, boleh bawa catatan, tapi catat poin-poinnya saja. Ya, hari ini saya tidak menyuruh Ibu ataupun Bapak untuk merekap atau mengcopy atau menulis, ya. Dibikin resumenya enggak. Saya hanya ingin Ibu Bapak fokus, bawa catatan tetap, tapi catat poin-poin pentingnya dulu, ya. Jadi supaya paham dulu nih, karena saya yakin ini semua ibu-ibu dan bapak ini adalah ilmu baru, ya kan? Nah, kalau ilmu baru perhatikan dulu penjelasannya supaya mudeng dulu nih. Ya, oke, sepakat? Oke. Sip. Ya. Nah, copywriting itu untuk apa? Yang pasti kita bisa mengedukasi orang yang tidak paham produk kita jadi paham apa yang kita jual. Itu intinya. Jadi tulisan yang Ibu akan buat itu harus bisa mengedukasi orang yang tidak paham produknya kita jadi paham. Itu kuncinya. Yang kedua, bisa membuat orang yang cuek dengan produk yang kita jual jadi tertarik. Ya. Lalu yang ketiga, bisa membuat orang membeli produk kita tanpa menunda-nunda. Yang keempat, bisa membuat orang membeli berulang-ulang kali kepada kita. Jadi sudah beli sekali, terus beli lagi. Nah, terus yang kelima adalah kita bisa memasarkan produk kita itu lebih mudah dan banyak hal lainnya. Baik itu Tupperware ataupun yang lain. Oke, jadi tulisan itu harus, caption atau copywriting itu harus seperti ini. Yang perlu dipahami, orang harus paham dengan tulisan kita, orang jadi tertarik, orang mau beli tanpa menunda, ya kan? Kalau mau beli doang nggak jadi masalah, tapi bagaimana caranya supaya orang tersebut nggak menunda-nunda? Besok ya, saya tanya suami saya dulu, saya tanya istri saya dan segala macam. Nah, sering kan menghadapi yang seperti itu ya? Ya. Besok lagi lah Bu, aku tanya sama suamiku dulu, gitu kan. Nah itu kan berarti menunda. Nah ini bagaimana sih caranya kita buat tulisan supaya mereka nggak mau menunda, gitu loh. Nah kemudian membuat orang tersebut beli berulang-ulang kali kepada kita. Dan yang pasti memasarkan produknya bisa lebih mudah. Oke, ya. Jadi pada dasarnya copywriting adalah pengganti cara komunikasi. Pengganti cara komunikasi. Kalau dulu sebelum pandemi kita biasa ketemu dengan orang langsung, ya kan, demo produk, berhadapan face to face, one on one atau mungkin table talk, istilahnya kan kayak gitu, ketemu dengan orang langsung. Dengan pandemi kan artinya ada jarak, kita ada batasan. Nah, cara komunikasinya adalah tidak lagi dengan istilahnya ngomong kayak gini, gitu kan. Tidak lagi dengan tatap muka, tapi adalah dengan tulisan. Ya, ada satu lagi caranya yaitu dengan cara ya audio visual juga, tapi bentuknya adalah rekaman. Kalau ibu atau bapak yang seneng action di depan kamera mungkin nggak canggung nih kayak saya ini sering tampil di depan kamera, saya nggak canggung gitu kan. Tapi kalau yang bapak ibu yang baru lah izin lah Mas, gitu kan, malu saya gitu kan untuk direkam. Saya suka guyu sendiri kalau lihat rekaman saya. Ya artinya ada satu ilmu lagi, ada satu hal lagi yang harus ibu kuasai, yaitu adalah teknik copywriting ini. Maksud ya, jadi karena ada batasan, sekarang pandemi kita nggak bisa ketemu dengan orang, komunikasinya adalah diganti dengan lewat tulisan. Nah, bikin tulisan itu memang nggak gampang, Bu. Saya sendiri mengakui tidak gampang. Saya sendiri aja kadang kalau bikin tulisan, itu sampai 10 menit, bahkan setengah jam itu harus fokus. Nggak boleh diinterupsi sama siapapun, gitu kan. Karena apa? Kalau ada yang interupsi sedikit aja, pasti bubar. Ya.
apalagi ini kita mau promosi jualan kita ya, mau masarin Spice Tigo, mau masarin BYO atau BEO, fotonya udah cakep, udah bagus gitu kan. Begitu Arab posting, nyong harap nulis apa ya? Aku harap nulis apa iki gitu kan. Itu yang sering terjadi. Nah, ini kita belajar copywriting itu di sini. Ya. Kita menyampaikan sesuatu dengan tulisan dan memasarkan produk kita dibantu dengan tulisan. Oke? Nah, sama seperti kita komunikasi, prinsip komunikasi yang baik adalah ketika orang lain paham apa yang kita sampaikan. Itu yang kata kunci. Kenapa saya tulis tebal? Paham ya, karena nulis doang gampang, Bu. Tapi buat orang paham belum tentu gampang, ya. Sering nggak Ibu beli buku terus kemudian dibaca, udah dibaca berkali-kali tetap nggak mudeng. Ada kan yang seperti itu ya? Iya. Jadi tapi kalau gosip cepet ya, Bu ya. Oh, ini si GA kemarin sama MYD jadinya gitu kan. Iya. Loh, kok ketawa ini? Kemarin biasa. Ya soalnya isinya timeline-nya viralnya kayak gitu semua kan. GA, MYD lah siapa itu gitu. Iya, tapi cepat mudengnya kalau yang kayak gitu. Nah, ya intermezzo sedikit ya. Jadi artinya apa? Nggak semua orang yang bisa nulis, dia bisa membuat orang lain paham dengan tulisannya. Oke? Jadi prinsipnya adalah mereka harus paham apa yang kita sampaikan, yang kita tulis. Makanya sering kita kalau dulu tuh waktu sering assembly offline ya, assembly di kantor, kita sering ngadain games tebak kata gitu kan. Kadang yang ditulis belum tentu yang disampaikan sama gitu. Nah, ini dia. Ini seninya di sini, Bapak Ibu. Ya. Orang juga nulis asal tapi pembacanya akhirnya nggak paham dengan apa yang mereka jual. Sering sekali seperti itu. Ya. Jadi bisa jadi orang lain nggak beli produknya bukan karena mereka cuek dan nggak mau peduli. Artinya, oh itu ya, Bu Nani bakul Tupperware kan, ya. Nah, tapi bisa saja mereka nggak beli itu karena nggak paham jualan apa sih gitu kan. Walaupun udah ngerti jualan Tupperware, tapi fungsinya apa? Buat saya apa gunanya gitu kan? Apa yang membuat saya harus membeli produk tersebut gitu kan? Itu kuncinya adalah seperti itu. Nah, ini adalah 3 prinsip agar konsumen paham apa yang kita tawarkan. Ini perlu dicatat nih. Boleh dicatat, boleh di capture juga, nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah kalau produk kita nggak dikenal, maka orang lain otomatis pasti nolak. Ingat ya Bu ya, waktu dulu Bapak ngelamar Ibu, ya nggak tiba-tiba datang, maukah kau menikah denganku? Nggak kan ya, nggak ya. Datang itu kan PDKT, terus janjian dulu, mungkin nonton dulu bareng, makan bareng gitu kan, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Ibu, gitu kan, seperti itu. Ini asumsi aja ya, ini asumsi aja. Jadi sama ketika konsumen mau beli produk kita, produknya nggak kenal, mana mau dia mau beli gitu kan. Orang lain pasti akan nolak. Tiba-tiba, ini mau nggak nih? Kristalin murah loh, harganya cuma 1 juta sekian. Nah, gitu kan. Nggak mungkin orang langsung akan menerima penawaran Ibu. Jadi harus ada yang namanya PDKT dulu. Itu prinsipnya itu, seperti itu ya. Lalu yang kedua, kalau orang yang kita juali tidak paham dengan detail manfaat produknya, mereka akan mengatakan harganya mahal. Saya sering kali update status, bahkan share di media sosial saya, kalau konsumen masih bilang mahal, kemudian nolak dengan arti harganya kok mahal sekali, udah lewatin aja, tinggalin, karena apa? Mereka bukan pasar kita, yang satu. Yang kedua, bisa jadi mereka belum tahu manfaat dari produk kita. Ya, jadi pastikan mereka tahu betul manfaat produk yang akan kita gunakan, yang akan kita tawarkan. Nah, makanya
Ini ada hubungannya, korelasi dengan yang ketiga nih. Kita harus memberikan penjelasan secara detail, ya. Dulu bahkan waktu offline pun sudah sering kita gembor-gembor, party, ya kan? Tujuannya adalah apa? Kenapa sih kok harus party? Bukan aktivitas partinya yang diangkat istilahnya, tapi adalah penjelasan tentang detail produknya. Karena apa? Semakin banyak kita menjelaskan, semakin kita menerangkan fungsi produknya itu dengan baik, semakin besar kemungkinan produk kita dibeli oleh orang tersebut. Oke? Paham? Paham Ibu, Bapak? Belum ngantuk ya? Jangan dong. Oke. Ini masih ada beberapa yang baru masuk juga nih, nggak apa-apa. Lanjut aja. Nah, kemudian. Bentar. Di dalam copywriting itu ada 7 elemen. Ini juga nggak perlu dicatat. Boleh sih nulis aja nggak apa-apa, tapi harus yang penting adalah dipahami, Bu. Oke? Copywriting itu harus ada, strukturnya itu harus ada ini semua. Yang pertama adalah headline. Headline itu adalah tajuk ya, kalau kita biasa sering bilang, atau judul. Kita membuat headline atau membuat judul yang membuat orang tertarik dengan tulisan kita. Itu yang penting. Ya. Lalu yang kedua adalah ada pengantar, yang ketiga terputus ya. Halo, masih standby Ibu, Bapak? Masih standby ya? Tapi misalkan nggak ada ya harusnya Mbak Yaya minta komplain nota dong. Coba sih Mbak dicek. Itu kan belum lama banget. Hartono ya, Mbak Imrona, Mbak Nani. Oke, masih on semua? Masih ya.
Oke, kita tadi sampai sini ya. Jadi saya ulangi lagi, prinsip supaya konsumen paham apa yang kita tawarkan. Pertama, kalau produk kita nggak dikenal atau itu produk baru, orang lain maka otomatis akan nolak. Itu pasti, Pak Bu. Ya, jadi kuncinya adalah Anda harus kasih edukasi tentang produk itu dulu. Ya, kasih produknya, fungsi dan kegunaannya dan segala macam. Kedua, kalau orang yang kita jualin nggak paham dengan detail manfaat produknya, mereka itu pasti ngomongnya harganya mahal. Jadi kalau yang bilang, oh mahal ya, artinya apa? Satu, dia nggak tahu manfaat produknya. Dua, yang sering saya bilang, mereka bukan pasarnya kita. Ya, jadi ya udah nggak usah kecewa, nggak usah mutung, ya udah berarti mereka bukan pembeli kita, target kita. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, semakin detail penjelasan kita, semakin besar kemungkinan produk yang kita beli. Mereka membeli produk kita. Ini seperti itu. Jadi kuncinya kenapa dulu kalau pas waktu offline kita sering digembor-gembor dengan party, yaitu bukan aktivitas partinya, Bu. Yang diangkat, tapi justru detail tentang produknya ini loh, fungsinya ini, gitu kan? Makin besar kemungkinannya mereka akan beli produk kita kalau mereka sudah tahu betul detail manfaat. Nah, masuk ke elemen copywriting, pertama adalah judul atau headline. Headline itu harus menarik. Jangan buat headline yang sembarangan ya, karena kalau nggak tertarik, kalau nggak menarik juga mereka nggak akan mau baca. Oke. Kemudian ada pengantar, ada detail manfaatnya, ada penawaran, alasan, call to action, dan notabene. Notabene itu apa? Nanti kita akan suaranya Dina and Friend. Saya sudah mute semua kok. Nah. Saya mute call ya. Oke, sudah saya mute semua. Yang mau tanya nanti bisa angkat tangan atau mungkin chatting di grup, ya. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Headline itu apa sih? Headline atau judul, ya kan? Headline adalah kalimat awal yang ada dalam iklan promosi Anda. Ya, jadi kalimat pertama Anda mengiklankan produk Anda, ya, tentang apa? Nggak harus nama produknya ya, nggak harus nama produknya, boleh sama kayak judul berita itu kan nggak harus kasusnya apa, intinya kan seperti itu. Jadi buatlah headline semenarik mungkin. Nah, di sini catatan penting saya. Bentar, Bu. Bikin orang kepo, ya. Jadi buatlah headline semenarik mungkin yang membuat orang itu penasaran atau kepo. Contohnya seperti apa? Nanti saya akan kasih contohnya. Intinya adalah dari riset mengatakan dari 10 orang yang terima iklan, hanya 2 orang yang menerima produknya atau memutuskan untuk membaca iklan sampai selesai. Ya, dari 10 ini riset survei, dari 10 orang yang membaca berita iklan, itu cuma 2 orang yang baca sampai akhir atau baca dari awal sampai akhir penawaran itu. Artinya orang-orang akan memutuskan lanjut baca atau enggak setelah mereka membaca headline-nya. Kalau judulnya udah nggak menarik, mereka nggak akan baca. Ya, kalau judulnya tidak menarik, tidak melirik, ya mereka nggak akan baca. Oke? Nah, jika headline-nya biasa-biasa saja, maka bisa dipastikan keseluruhan iklan Anda tidak dibaca atau mereka nggak mau baca, ya. Artinya kalau nggak baca, ya promosi Anda gagal.
ya kan? Ibu udah dalam tanda kutip sorry off lagi ya, terputus, maaf. Ya. Makanya headline itu penentu awal iklan Anda atau promosi Anda itu dilihat orang apa enggak. Gitu kan? Itu yang pertama. Nah, banyak yang cerita sama saya, bahkan saya juga sendiri mengalami untuk bikin judul atau headline itu bahkan butuh waktu lebih dari setengah jam atau lebih dari ini ya, ada yang bahkan sampai 1 jam mau judul apa gitu kan. Nah, nggak gampang tapi bisa dilatih, saya bilang ya. Jadi kalau lalu kemudian ayo beli buruan sekarang gitu ya kan, itu kurang menarik, Bu, kurang menarik, dan orang akan mikir kalau saya aja ditawarin kayak gitu, terus kenapa gitu kan? Emang gue pikirin gitu kan, mau 50%, mau 90% kayak ya. Jadi apa namanya, orang nggak tertarik gitu kan. Itu headline. Lalu yang kedua adalah, oh ya, nanti setelah ini saya akan, setelah training Zoom ini, saya akan berikan e-book gratis buat ibu-ibu semua yang masuk ke grup Telegram. Nanti saya akan info grupnya ya. Tadi yang kedua, elemen yang kedua adalah pengantar. Ya, pengantar itu adalah apa? Pengantar itu ya kan, adalah cara untuk kita PDKT. Jadi ketika sudah nulis judul, terus kita baru menyampaikan yang bisa diatasi atau yang bisa diberikan solusinya dengan produk kita ini. Contoh turbo chopper. Di awal biasanya orang kalau misalkan apalagi kalau lagi turbo chopper promo, saya sering kali lihat tuh turun harga bla 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 dan segala macam. Kurang menarik. Karena apa? Yaitu balik lagi. Terus kenapa kalau turun harga? Emang sebelumnya harganya berapa kan juga mereka nggak mau tahu gitu kan? Karena apa? Ya mereka nggak tahu fungsinya apa, konsumen tidak tahu fungsinya apa, kemudian bagaimana cara pakainya dan segala macam. Ya, kalau misal beda hasilnya, kalau misalkan ketika ibu tulis adalah judulnya, misalkan dari judul dulu. Yuk kita sama-sama belajar bareng. Contoh saya pengen mempromosikan produk turbo chopper. Mas bisa minta tolong ambil turbo chopper 1, Mas. Sampel 1 turbo chopper. Ya, kita sama-sama belajar ya, Pak Bu. Saya mau promosikan produk turbo chopper. Kira-kira judul yang pas itu apa? Nih, produknya kan ini nih. Tahu ya, turbo chopper. Yang kira-kira pas untuk membuat judul turbo chopper atau promosi turbo chopper. Silakan. Silakan, boleh komen, boleh dibuka mic-nya, boleh chat di kolom chat. Ada yang Copek ajaib. Ada yang mau nyoba? Apa Ya. ajaib? Ya. Ya. Ibu siapa ini tadi? Widya ya?
Ya, Oh, Mbak Widya. Gimana Mbak Widya? Headline-nya apa nih? Kalau saya mau jualan turbo chopper atau promosi turbo chopper. mencaca lebih cepat. Mencaca lebih cepat. Apa yang dicacah, Mbak? Bingung kan? Ya, bingung ya. Sambil ngetik, Panggil bentar temen Mas. Mas. Sambil ngetik. Oh, sambil ketik. Nggak apa-apa, ngomong aja kalau ketiknya susah. Nanti aku malah ini materinya malah keketik ke WA orang. Oh, gitu. Mencaca lebih praktis. Ya, saya mau jualan turbo Mencaca chopper. lebih cepat dan lebih praktis. Masak lebih praktis dan higienis dengan turbo chopper. Oke, bisa. Atau nama produknya nggak usah disebutkan. Solusi cerdas untuk bunda yang senang memasak. Ya boleh lah, tapi agak kurang ya. Solusi cerdas untuk bunda yang senang memasak. Gimana kalau bunda cerdas pasti beli alat ini, atau bunda cerdas pasti butuh alat ini? Itu lebih menggigit. Coba, saya cuma minta pendapat aja nih. Kalau bunda yang cerdas pasti butuh alat ini, itu judulnya kayak gitu aja. Iya. Cocok nggak? Judulnya Lebih keterima kira-kira, Cobek. Pak Bu. Cobek inovatif. Cobek ajaib. Oke. Cobek inovatif. Bikin masak lebih cepat, boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi headline itu tidak harus nyebutin produknya, nggak apa-apa. Dan yang pasti jangan langsung selling ya. Nah, makanya kenapa ada pengantar ini. Pengantarnya apa kira-kira? Nah, oke, sekarang kita ambil tadi contohnya nih. Solusi cerdas untuk bunda yang senang memasak atau cobek ajaib nih. Cobek ajaib, Mbak Widya. Ya. Masak lebih praktis. Ya. Nah, setelah nulis judul berarti kan harus ada yang disampaikan. Kata pertamanya apa? Kalimat pertamanya. Ayo. Itu judul. Itu Mbak Nani udah masih judul itu. Sekarang nulis pertamanya mesti gimana ya? Nulis pertama kan udah ada judulnya nih. Judulnya Cobek Ajaib gitu kan. Atau mungkin bunda cerdas tadi pasti senang alat ini gitu kan. Nah, terus kan kita mesti ngomong nih apa ya pengantarnya gitu. Jangan tiba-tiba turbo chopper. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi kalau ibu menulis iklan, Ibu. Yang pertama adalah ibu kali sudah judulnya bagus tapi pengantarnya kurang. Ya kan, karena setelah headline mereka langsung menyodorkan produk, atau ibu-ibu, bapak-bapak langsung nyodorin turbo chopper solusi ini. Enggak, salah. Karena apa? Ya ibarat tamu ya belum dipersilakan duduk tapi mereka sudah nyelonong masuk gitu kan. Gini. Headline ini kan ibarat kita baru ketok pintu nih. Permisi gitu kan. Begitu pintunya sudah dibuka, ibu langsung nyelonong gitu kan. Jangan ya. Jadi ibu harus punya cerita atau storytelling apa yang membuat produk tersebut harus dipilih oleh mereka. Contoh. Kata pengantar ya, Mas. Contoh. Ini dari saya ya, nanti bisa dikreasikan oleh ibu-ibu semua. Bunda cerdas pasti pilih. Bunda cerdas pasti pilih alat ini. Misalkan kan seperti itu. Kemudian kata pertamanya adalah, halo Bunda, sering nggak sih kita kejadian ini di dapur, bla 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 segala macam. Jadi ceritakan pengalaman Anda. Pengantar ini adalah lebih ke arah cerita. Kalau cobek, Mas?
Loh, Hah? kalau cobek, Kenapa? kalau cobek Cobek ajaib. cobek pengantarnya Kalau adalah cobek ajaib pengantarnya apa? ini misalkan kita adalah Halo? sebagai kita orang Indonesia yang pada dasarnya suka makan sambal, tetapi kalau kita nyambel pasti Betul. repot ya gitu. Betul nggak? Ya, tapi kata-katanya disusun yang baik, Mbak. Disusun yang baik. Jadi ditulis dulu nggak apa-apa. Saya juga sering kayak gitu. Kalau misalkan saya mau ngirim pesan atau mungkin ngirim email yang cukup panjang, saya pasti akan ketik dulu di kolom chat atau di mana, terus saya baca ulang, oke, baru saya posting gitu kan. Jadi oke, benar cobek ajaib gitu kan, tentang sambel gitu kan. Mungkin bisa diawali dengan kata-kata siapa di sini yang nggak senang sambel gitu kan. Sering nggak sih ini bla 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 segala macam. Itu boleh, tapi kalimatnya disusun yang baik ya. Oke. Tadi kata awalnya apa Mbak Dia? Sebagian orang Indonesia pasti suka sambal ya. Ya boleh pakai kayak gitu boleh. Terus nanti cerita, pernah nggak sih Bun di rumah kita lagi bikin sambal, terus tiba-tiba cobeknya patah, gitu kan? Ya. Oke, nah gitu. Jadi kalau bisa dikasih kayak seperti cerita. Nanti kepanjangan Mas. Justru itu yang menarik. Semakin mereka mau membaca cerita ibu, hanyut lagi. Apa namanya? Mereka mau menikmati tulisan ibu, mereka semakin kepo dan mereka semakin sama lah kayak misalkan siapa yang suka baca novel sih di sini. Kata-katanya itu kan kayak seolah-olah membius kita untuk apa ya, tadi ini baru nyampe sini nih, tanggung nih gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Terus cara belajarnya gimana Mas? Sering-seringlah baca buku, ya. Sering-seringlah baca artikel, sering-seringlah lihat iklan-iklan yang bagus gitu kan. Oh, ini siapa ini yang banyak banget nih. Oh, Mbak Nani keren banget. Ini Mbak Nani pakai HP atau pakai apa nih? Apa? Pakai apa? Saat keluarga kumpul pasti menyatukan kebersamaan apa nih? Saat keluarga kumpul pasti yang menyatukan kebersamaan adalah suasana di meja makan. Tapi masalahnya ribet karena harus bikin bumbu ini itu lagi boleh. Sip. Pintar. Ini kopi Mbak. Di kopi ya, disimpan. Ntar begitu zoomnya ketutup hilang. Hai. Gitu ya. Oke deh. Oke. Iya dong. Sip ini udah bagus. Ya. Kayak novel Karena tapi ya, Mas. pada dasarnya orang nggak mau dijualin, Bu. Ya, orang jualin tapi mereka seneng beli. Jadi pikirlah, kalau kata mentor saya, ini siapa nih? Ya, saya mute lagi. Jadi kalau kata mentor saya, jangan berpikir sebagai kita penjual, berpikirlah seperti orang yang mau beli. Berpikirlah sebagai konsumen. Kenapa saya mau beli produk itu? Jadi ingat, ketika saya dulu mau beli handphone merek A, kenapa ya saya senang ya? Oh, pelayannya ramah, misal. Oh, pelayannya jelasinnya detail. Oh, dia neranginya benefitnya bla 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 dan segala macam. Jadi itu yang Anda pikirkan. Anda posisikan diri Anda sebagai konsumen, jangan sebagai penjual aja. Mindset-nya itu jangan hanya sebagai penjual, karena kalau di penjual pasti selalu yang ke-trigger di otak itu pasti cari untung kan. Jangan ya. Jadi dibalik sekarang. Orang kalau mau beli produk kita itu harus gimana sih? Gitu kan. Cara mikirnya seperti itu. Ya. Itu yang mahal, Bu. Oke. Nah, lanjut. Detail manfaat. Nah, ini udah pasti detail manfaatnya, produknya itu apa, kita jelasin satu persatu. Kalau misalkan Ibu bingung detail manfaat apa, Ibu copy di katalog itu kan sering ada tuh manfaat dan kegunaan produk, cara pakai dan segala macam itu banyak. Ibu bisa manfaatkan, Bapak Ibu bisa manfaatkan atau copy paste juga nggak apa-apa. Ini manfaatnya apa, kegunaannya apa itu ada semua di situ. Ya. Kemudian penawaran. Nah, ini
penawaran yang umum digunakan. Jadi setelah cerita panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Nah, kata sambungnya biasanya kebetulan nih sis gitu kan hari ini, atau mungkin cerita kalau misalkan ibu habis beli turbo chopper, kebetulan banget bulan ini turbo chopper lagi promo. Jadi aku bisa koleksi turbo chopperku bisa lebih dari satu karena bla 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 bla. Itu contoh. Ya. Nah, kalau misalkan mau langsung nulis kalimat penawaran, ini kuncinya. Penawaran itu bisa 3 hal. Yang pertama adalah dengan bonus spesial. Sorry Bu, satu lagi yang nggak kalah penting untuk di detail manfaat ini adalah Ibu tonjolkan keunikan dari produk. Misalkan turbo chopper itu uniknya apa sih? Ya apa namanya, lebih higienis. Kemudian semua bagiannya bisa dicuci. Jadi orang yang bersihan banget tuh akan apa namanya, senang sekali gitu loh. Buat Anda yang rajin banget membersihin atau suka dengan kebersihan, turbo chopper ini asik loh karena apa? Kita bisa mencuci setiap parts bagiannya itu dengan bersih, dengan detail, tanpa ada noda yang tersisa, misal seperti itu. Ya, ini detail manfaat. Yang perlu adalah hal-hal unik dari produk yang kita tawarkan itu harus dicantumkan juga. Nah, kemudian penawaran tadi, penawaran itu bisa digunakan dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan bonus spesial. Jadi makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu dan bapak yang ada di sini, katalog promo itu yang tahu promonya adalah Salesforce. Ya, konsumen itu mereka nggak ngerti sama sekali kecuali memang konsumennya smart, pinter, mereka sudah survei di mana-mana, harganya di ini segini kok Bu, gitu kan? Atau di katalog saya lihat kemarin ini, oh ya. Tapi kalau misalkan konsumen awam biasanya mereka nggak mudeng dengan harga katalog, gitu kan? Artinya kalau misalkan ada penawaran spesial di katalog Salesforce yang apa namanya, produknya itu bonus atau mungkin turun harga, jangan pernah disebutkan, atau boleh disebutkan tapi triknya adalah ya ini, khusus hari ini, pembelian hari ini ibu akan mendapatkan bonus spesial A, gitu kan? Padahal memang promonya bulan ini dapat produk A, gitu. Itu tipsnya dan triknya, tips and triknya seperti itu. Jadi contoh bulan ini yang lagi promo apa? Yang ada bonusnya apa bulan ini? Produk yang lagi ada bonusnya. Apa Mas? Mando. Mando bonusnya $1 ball. Oke. Ibu demo Mando nih misalkan, atau mungkin posting Mando. Ya, mandonya jangan yang mando gambarnya ada plus bowelnya ya. Mandonya ibu cari mando yang tunggal atau single, yang cuma mando doang gitu kan. Jadi ibu bikin tulisannya enak. Khusus penawaran spesial minggu ini, kalau beli lewat saya, ibu akan dapatkan bonus spesial, bonusnya, gambar bonusnya. Mudeng ya? Cukup dipahami, Ibu, Bapak? Jadi ketika posting pun gambar juga mempengaruhi ya. Halo, kedengeran? Masih standby? Berapa orang yang ada di sini? 14? Ya. Oke, bonus spesial. Lalu kedua ada potongan harga, bisa. Yang ketiga adalah solusi. Solusi dari alat yang Anda tawarkan. Oke, paham Mas. Ya, sip. Jadi gitu, ketika posting gambar mandonya yang sendirian, jangan yang ada bonusnya. Ketika Anda mau tawarkan ke konsumen, Bu, pasti kalau misalkan, saya sering banget tuh, karena apa? Saya sering jualan di WhatsApp,
produk yang ada bonusnya gitu kan. Tapi saya nggak tampilin bonusnya karena saya ingin tawarkan ke konsumen. Nah, ketika dia tanya, oh ya kebetulan loh Bu, hari ini ada bonusnya mangkok ini. Itu jadi tambah nilai plus lagi. Oh, itu yang membuat akhirnya mereka ya udah deh, saya transfer sekarang ya. Gitu Bu. Ya, jadi itu triknya seperti itu. Kedua, bisa dengan potongan harga. Harga aslinya berapa? Kemudian Ibu kasih tulisan coret. Ya. Atau harga coret itu masih sangat efektif. Ya. Harga coret masih sangat efektif. Jadi orang akan tahu oh harga aslinya segini, sekarang segini, kan? Yang ketiga adalah solusi. Solusi bagaimana untuk produk Anda itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Kira-kira seperti itu. Ini adalah penawaran ini merupakan bagian yang penting juga untuk menggerakkan pembaca agar tertarik dengan produk Anda. Ya, di penawaran ini. Kemudian buatlah penawaran yang bahkan Anda sendiri tidak mungkin menolaknya. Balik lagi ke awal tadi. Semisal saya jadi konsumen, kalau saya tawarin ini, saya akan beli nggak ya? Jadi jualan itu bukan semata-mata semua pokoknya pengen jualan, pengen dapat untung gitu kan. Jangan Bu. Berpikirlah seperti konsumen. Kalau saya kasih tawaran ini, kira-kira mereka mau nggak ya? Gitu kan? Ya, jadi yang mahal dari ilmu marketing itu sebenarnya itu Bu. Kuncinya. Nah, ini saya ada satu contoh. Ada satu contoh. Ini yang sering terjadi. Mana sih ini slide-nya belum ganti. Nah, siapa yang sering lihat? Yang lihat mesti gemuyu-gemuyu ya. Gambar atas sama gambar bawah lebih menarik yang mana, Bu? Yang bawah dong. Padahal sama. Ya kan? Sama padahal, ya kan? Ini namanya strategi marketing, bukan kita nipu, bukan ya. Ini strategi marketing, Bu. Sering ya. Harga 10.000, ongkirnya 5.000. Orang mikir mahal banget, masa ongkirnya setengahnya gitu kan. Tapi ya udah harga 15 free ongkir gitu. Oh ya gitu kan. Ada yang seperti ini? Banyak. Kalau Anda masih termakan yang seperti ini, artinya Anda masih belum bisa berpikir sebagai pembeli. Ya. Sebagai penjual. Karena penjual triknya seperti ini. Dan ini bukan menipu, Bu. Ini memang strategi marketing seperti itu. Ibu bisa lihat dimanapun. Kenapa kok Matahari mereka ngeprint banyak banget 70, coret 90 gitu kan. Ya semata-mata karena ini. Ya. Khusus pembelanjaan hari ini, karena Ibu sudah belanja 50.000, Ibu boleh nebus nih Aqua senilai 5.000 aja gitu kan. Sering ya kalau di swalayan atau di minimarket juga kayak gitu ya. Ya tebus murah. Ya, itu adalah strategi marketing. Yang tanpa Ibu sadari. Ini biasanya yang tertipu kayak gini biasanya mak-mak nih. Oke, lanjut. Alasan, cantumkan testimoni pengguna sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan ada testimoni atau ini produk, Ibu bisa cantumkan. Kemudian berikan garansi dan cantumkan batasan. Maksudnya batasan itu apa? Promo ini hanya terbatas sampai minggu ini saja. Promo ini hanya sampai tanggal 10 saja, gitu. Jadi ada deadline-nya. Karena apa? Itu yang akan membuat mereka akhirnya memutuskan
untuk beli saat itu. Ya, ayo Bu, mumpung lagi promo nih, gitu kan. Promonya cuma sampai tanggal 10 loh, gitu. Atau mungkin khusus sampai tanggal 10, saya akan kasih bonus produk Mando plus ini. Setelah contoh tadi Mando ya, Mando set. Ibu, ayo khusus penawaran spesial sampai tanggal 10 besok, saya kasih bonus ini ya. Setelah tanggal 10, kita udah nggak ada bonusnya lagi, gitu aja. Walaupun kita tahu bahwa itu sampai 1 bulan kan, selama produknya masih ada, itu tetap masih dapat bonus. Nggak apa-apa. Kan kita ke konsumen. Oke? Oke, kenapa mereka harus beli produknya sekarang? Kita harus mencantumkan alasan, karena misalkan produknya itu bergaransi, ya kan? Terus promonya terbatas sampai bulan ini atau minggu ini saja, atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi, gitu kan? Kemudian bisa juga dengan mencantumkan testimoni, harus segera dibeli nih, karena kalau rugi, istilahnya kan seperti itu. Kuncinya adalah buat konsumen itu harus mereka kalau misalkan nggak beli saya, Anda yang rugi. Karena apa? Anda nggak beli dari saya tetap untung-untung aja. Karena apa? Ya usaha saya tetap jalan gitu loh. Mindsetnya seperti itu, Bu. Jangan kalau nggak beli dari saya, terus akhirnya kitanya bingung, kemudian malah mukanya beda, raut mukanya seolah-olah minta dikasihani gitu kan. Sering tuh yang kayak gitu ya. Jadi kalau nggak beli dari saya nggak apa-apa Bu, oke. Aduh kayaknya nanti lagi, oh ya nggak apa-apa. Tapi promonya terbatas loh Bu, sampai tanggal ini aja gitu. Jadi buat seolah-olah kita juga nggak terlalu butuh banget sama mereka, karena apa? Kita masih bisa menawarkan ke 1.000 orang yang lain gitu kan. Ya, jadi jangan takut kehilangan konsumen juga, intinya seperti itu. Konsumen itu jauh lebih banyak daripada penjual kok Bu. Oke. Nah, call to action. Nah, call to action ini juga penting karena ini adalah yang terakhir yang yang jadi penentu. Bagian ini bertujuan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu setelah membaca copywriting. Tanpa call action, maka copywriting Anda kurang kuat dan membuat pembacanya hanya menikmati tulisan Anda. Ya kan? Nah, jika Anda ingin calon pembeli melakukan apa setelah membaca copywriting, Anda bisa tulis, hubungi nomor ini, klik link Tuppershop ini, ya kan? Yang mau boleh komen, misal seperti itu. Itu bisa seperti itu ya. Oke, Ibu. Oke. Nah, lalu yang ke 7. Ya. Notabene, NB itu tulisannya, NB itu adalah notanya, bukan nambah. Catatan yang ditulis di bagian terbawah pesan, fungsinya adalah untuk meyakinkan lagi pembaca agar segera mengambil keputusan. Perjelas batasannya agar memperkuat alasan kenapa calon pembeli Anda harus action sekarang tanpa ditunda. Contoh penawaran tadi, misalkan hanya minggu ini saja. Terus Anda bisa kasih lagi bonus yang lain, misalkan NB pembelian hari ini bonus konsultasi tentang dapur, kayak gitu misal, ya kan? Orang dikasih tahu, kayaknya kok simple konsultasi, tapi itu yang akan mengikat Anda, mengikat konsumen Anda
mereka akan terus tanya-tanya sama Anda dan kemungkinan akan repeat order dengan Anda semua Bapak Ibu. Ya, jadi NB itu perlu. Oke. Nah, ini terakhir rangkumannya. Jadi ini sebenarnya adalah baru tahap pertama ya Bu ya dari kalau saya bilang kurikulum belajar nulis iklan, ya. Ini baru chapter 1 gitu, intinya kan seperti itu. Nah, intinya yang pertama kita rangkum lagi, mulailah dengan headline yang memancing pasaran, ya kan? Kemudian 2, tuliskan kalimat-kalimat pengantar agar pembaca tidak risih dengan pesan Anda, yang tadi saya bilang, jangan langsung tiba-tiba nyelonong gitu kan. Yang ketiga, setelah Anda melakukan ini, mulai jelaskan detail manfaat produk Anda. Ya. Lalu cantumkan penawaran yang kuat. Kemudian nomor 5, berikan alasan kenapa produknya harus dibeli sekarang bukan nanti-nanti. Kemudian ke-6, arahkan pembaca untuk melakukan sesuatu, klik link, telepon, komen, daftar, ya. Kemudian tutup pesannya dengan catatan untuk meyakinkan pembaca agar segera mengambil keputusan. Oke? Sip? Oke. Sip. Ada yang mau ditanyain, Ibu, Bapak, sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Usul bae, Mas. Mas Leo bikin iklannya kita kopi. Bentar, Bu. Halo, halo. Ya, lo. Aku punya usul nih. Ya. Mas Leo bikin iklan. Terus kita yang kopi. Udah sering kok. Apa Di iya? Instagram itu kan sering saya bikin-bikin iklan yang sendiri. Terus sekarang juga ada taper sosial, sudah ada gambarnya. Tinggal mengasah copywriting-nya. Karena bahasa saya belum tentu mudeng dengan bahasa ibu-ibu di tempat ibu, ya kan? Saya kan nggak ngerti lapangan istilahnya di tempat ibu bagaimana, di Tegal bagaimana gitu kan. Jadi masing-masing daerah pasti beda cara untuk menyampaikannya. Yang lagi in sekarang tuh yang apa sih gitu kan di daerah saya gitu. Ya bisa aja kalau misalkan mau dibikinin gitu kan. Coba kamu nanya besok aku mau. Taper sosial kapan training lagi? Taper sosial nanti minggu depan lah ya. Taper sosial, karena taper sosial sudah bisa digunakan. Bapak Ibu bisa langsung akses juga lewat taper klik, taper sosialnya. Oke, sebentar. Spotlight. Nah, siapa yang masih bertahan di sini? Ada 16 orang. Oke, Pak, Bu. Taper sosial praktek ya, nanti ya. Iya, Kulik-kulik dulu aja. Ngulik-ngulik dulu aja taper sosialnya, masuk ke mana namanya? Masuk ke taper klik. Kemudian ada menu taper sosial, tinggal diklik. Aku masih bertahan. Mantap. Iya. Yang penting mudeng ya. Tadi copywriting. Sebenarnya banyak sekali materi copywriting, termasuk dengan kata-kata, frasa-frasa yang kira-kira orang dibuat untuk membuat iklan. Saya akan share di channel saya. Saya kasih di sini ya, di kolom. Nanti saya akan share. Nah, ini silakan Ibu, Bapak join Telegram. Let's Go Digital. Nanti saya akan share. Nanti akan saya share materi copywriting juga di situ. Oke.
Nah, diklik, nanti join. Ya. Nanti untuk yang copywriting ini minggu depan juga akan saya bahas ulang, rekap ulang, sekaligus saya akan memberikan e-book untuk bekal ibu bisa dibaca. Hari ini juga akan saya kasih e-book buat yang sudah hadir. Nanti japri ke saya lewat WA, Mas saya mau e-booknya, boleh nanti ya. Nomor saya sudah tahu Bu, di 085726271616. Nah ini nomor saya. Ya, nanti saya akan share e-booknya buat yang hadir pada hari ini. Nah, sedikit e-booknya tentang apa sih? Nih saya buka nih. Nah, ini e-booknya. Cara mudah nulis iklan. Wih. Siapa yang mau? Nah, ini juga Ibu bisa pelajari ini dari Mas Dewangga, ya. Kelihatan ya, Bu ya? Ya. Oke, sip kalau begitu. Saya Mas. Oke, siap. Japri ya, nanti saya kasih. Bisa nggak sih di share di sini ya? Ya. Ya. Aku minta dikirimin lagi dulu. Bentar, saya coba share di sini. Bisa nggak? Kirim. Sini kan nggak bisa nyimpen kan? Saya udah nge-share di kolom chat, coba dong. Coba dicek ya. Sebentar, ini masih muter-muter, Bu. Kalau nggak bisa nanti lewat Japri saya bisa. Lewat WA nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Seputar copywriting. Seputar copywriting, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke. Cukup jelas lah. Cukup jelas ya. Sip, kalau gitu, kalau tidak ada lagi, ibu-ibu lewat grup aja. Oke, nggak apa-apa, nanti saya ini. Mbak Muslika bisa japri saya nomornya, nanti saya kasih. Ya, saya nggak kasih di grup karena apa? Ada yang nggak ikut. Ngapain saya kasih? Ya kan nggak mudeng juga ntar mereka baca. Betul nggak? Yang dimaksud Mas Leo apa sih Kie? CTA sih apa? CTA gitu kan? Nggak mudeng ntar. Oke, gitu aja. Baik, terima kasih buat kehadiran ibu-ibu semua. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk belajar pada hari ini, pada hari Sabtu ini. Nantikan belajar digital marketing yang lain di hari Sabtu berikutnya. Oke? Sip, semangat selalu, sukses selalu buat ibu-ibu semua. Dadah.